Pukul. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dalam acara Talk Live Sehat Edu Hasna. Senang sekali pada siang hari yang berbahagia ini tentunya bersama saya Dr. Infarlina. Dan dalam 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai mengapa hipertensi berbahaya. Dan tentunya sudah hadir di samping saya narasumber yang sangat luar biasa dari Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Kuningan, yaitu Bapak Dr. Reza Pramudia, SPJP FIH. Selamat siang dokter, apa kabar? Selamat siang Dr. In. Baik, berbicara mengenai Talk Live Sehat Edu Hasna, kini hadir untuk Anda semua. Tayang setiap pekan di Instagram dan juga Facebook official Rumah Sakit Hasna Medika. Dan tentunya bersama dokter-dokter spesialis dari Rumah Sakit Jantung Hasna Medika dan juga Klinik Jantung Hasna Medika. Dan jangan lupa komen, follow, dan juga share. Oke? Pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang ketiga atau sesi yang ketiga bersama dokter spesialis jantung yaitu Bapak Dr. Reza Pramudia sebagai narasumber dengan tema mengapa hipertensi berbahaya. Untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah ikut atau yang sudah bergabung di live kami ucapkan terima kasih, dan yang belum bergabung silahkan untuk bergabung. Dan yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar yang nantinya akan dijawab langsung oleh narasumber kita pada siang hari ini. Baiklah, untuk pada kesempatan yang ketiga ini kita akan mengadakan giveaway. Jadi Sobat Sehat yang sudah mengikuti live kita, jangan lupa diikuti sampai akhir karena di akhir acara kita akan mengumumkan giveaway. Persyaratannya adalah yang pertama jangan lupa follow Instagram dan juga Facebook official RS Hasna Medika. Kemudian jangan lupa komen semenarik mungkin. Dan yang terakhir jangan lupa untuk membagikan live streaming kita di beranda Anda. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja perbincangan pada siang hari ini bersama dokter spesialis jantung kita. Dan sesuai dengan tema kita pada siang hari ini yaitu mengapa hipertensi berbahaya, kita langsung tanyakan aja kepada narasumber kita pada siang hari ini. Baik, mengapa hipertensi berbahaya? Silakan mohon dijawab Dr. Reza. Halo, selamat siang Sobat Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di Edu Hasna. Edu Hasna. Ya, ini mungkin sesi yang ketiga ya. Yang kemarin sudah ada dengan Dokter Arsya yang pertama, yang kemudian disusul dengan Dokter Adit. Sekarang saya yang ketiga. Topik kali ini, kenapa sih hipertensi ini berbahaya gitu ya? Sebenarnya pada era COVID ini banyak penyakit-penyakit lain, penyakit jantung khususnya yang terlupakan karena lagi maraknya COVID-19 gitu ya. Jadi penyakit-penyakit jantung lainnya tuh banyak yang terlupakan. Salah satunya yang paling banyak adalah hipertensi. Dari data di negara kita, penyakit hipertensi juga datanya semakin meningkat. Dan kita juga banyak yang sering lupa untuk mengontrolnya, sehingga banyak yang sekarang datang dengan peningkatan tekanan darah karena tidak minum obat dan tidak kontrol. Apa sih bahayanya tekanan darah tinggi untuk bagi kita? Banyak ya efek-efeknya. Yang pertama untuk dari vaskular sendiri bisa terjadi stroke, bisa terjadi serangan jantung.
bisa komplikasi di ginjal juga, dan masih banyak lagi komplikasi dari tekanan darah tinggi itu sendiri. Terus ya kita juga harus selalu menjaga bagaimana sih cara kita menjaga diri kita dari hipertensi itu. Yang pertama dari pola diet itu sendiri ya. Jadi modifikasi lifestyle dari cara pola makan. Yang pertama harus gizi seimbang, perbanyak buah, kurangi makan makanan yang berminyak. Ya kalau berminyak mungkin bisa menggunakan minyak zaitun gitu ya. Kemudian perbanyak olahraga, rutin minum obat. Ya, mungkin Dokter In biar menarik atau pernah ada pengalaman apa? Pengalaman banyak ya. Pasien-pasiennya gimana? Di masa pandemik ini pasien jarang kontrol ya dok ya. Sehingga pada saat datang itu tensinya langsung tinggi sekali itu ya dok ya. Kira-kira bagaimana mencegah terjadinya seperti itu dok? Apakah pasien harus ke rumah sakit atau bagaimana tuh dok? Ya sebenarnya banyak cara ya untuk memeriksakannya. Salah satunya bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah di rumah. Di rumah, okay. Yang kita biasa sebut dengan menggunakan HBPM atau ABPM ya, home blood pressure monitoring, atau dengan menggunakan ambulatori. Cuman yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi supaya pasien-pasien tetap memeriksakan atau mengkontrol tekanan darahnya sebisa mungkin di klinik. Di klinik, oke. Okay. Kalau ternyata ada masalah seperti takut, mungkin kita bisa periksakannya di rumah. Bagaimana caranya? Pertama, pasien dapat melakukan pemeriksaan tekanan darah di rumah sebanyak 2 kali. 2 kali? Minimal 2 kali, pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur. Kemudian dicatat, nanti sewaktu kita kontrol, dilaporkan hasilnya bagaimana. Nah, dari situ kita dapat menilai. Yang pertama, yang paling penting dari hipertensi sendiri adalah menegakkan diagnosis dari hipertensi. Menegakkan diagnosis. Betul. Menegakkan diagnosis hipertensi bukan hanya sekali pemeriksaan saja, tetapi sebaiknya dilakukan 3 kali pemeriksaan dan kesemuanya diambil rata-ratanya. Ya, jadi jangan hanya baru sekali dilakukan pemeriksaan, kemudian kita bisa menegakkan itu hipertensi gitu. Ya, jadi harus 3 kali pemeriksaan diambil rata-rata, dan sebelum dilakukan pemeriksaan harus mengikuti tata caranya. Yang pertama, pasien harus istirahat dulu minimal 5 menit sebelum dilakukan pemeriksaan. Pasien harus beristirahat, pasien tidak boleh sebelumnya merokok, minum kopi, kemudian harus di ruangan yang tenang, pasien harus duduknya tegak, tidak boleh ngobrol waktu pemeriksaan gitu. Tidak boleh ngegosip ya dok? Oke. Saya punya pertanyaan nih dok. Mungkin pertanyaan ini sobat saya juga akan bertanya ya, seperti ini ya. Pada penderita hipertensi dok, apakah harus minum obat seumur hidup? Bagaimana dok? Ya betul. Jadi pada pasien-pasien darah tinggi tetap harus dianjurkan untuk minum obat. Ya walaupun target kita sudah tercapai, tetap harus obatnya diminum. Apabila kalau tidak minum, mungkin tensinya akan naik lagi gitu dok. Jadi tetap harus diminum, menjaga pola makan dengan cara diet rendah garam. Dengan asupannya kira-kira 2 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh. Gak boleh banyak-banyak ya garamnya. Iya. Oke. Jadi jawabannya adalah minum obat secara rutin dan juga pola makan harus diatur juga ya dok ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dok, bagaimana langkah serta pengobatan pada penderita hipertensi dok?
Apakah obatnya double, triple, atau cukup satu aja, dokter? Ya, yang pertama, yang paling penting dari hipertensi adalah penegakan diagnosis. Penegakan diagnosis. Kita harus screening dulu, itu yang pertama kita lakukan. Dari screening, kita dapat menegakkan diagnosis. Kita mengumpulkan data-data terlebih dahulu, Dokter Iin. Yang pertama, apakah betul pasien ini memiliki hipertensi atau tidak? Kalau memang sudah ternyata ada hipertensi, kita harus mencari HMOD, HMOD, hypertension, target seperti target organ damage gitu ya. Jadi kita cari, misal bisa di pembuluh darah, ada penyakit jantung koroner, mungkin dari EKG kelihatan ada kriteria LVH atau dari ehokardiografi, atau mungkin penyakit ginjal kronis. Ya, jadi kita harus tentukan itu dulu. Nanti kesemuanya akan mempengaruhi pemberian terapi. Ya, yang paling dasar adalah pemberian obat-obatan ACE inhibitor ataupun ARB yang bisa dikombinasikan dengan pemberian CCB, beta blocker ataupun diuretik. Nah, untuk pasien khususnya dengan jantung, dengan komplikasi ke jantung, kita bisa berikan ARB atau yang utamanya ACE atau ARB dapat dikombinasikan dengan beta blocker. Ataupun kita bisa berikan juga diuretik. Nah, khusus pada pasien-pasien dengan gagal ginjal juga kita bisa berikan ARB, kita bisa berikan ACE dikombinasikan dengan diuretik gitu. Jadi kalau bisa gunakan kombinasi obat tetapi dengan pemberian yang single dose. Jadi sekali dalam kombinasi tapi sekali pemberiannya, agar pasien juga kepatuhan minum obatnya tetap terjaga, tetap minum gitu ya. Karena kalau yang tidak single pill, maka kepatuhannya akan sulit gitu. Untuk mengingat-ingat minum terlalu banyak obat-obatannya begitu. Oke, untuk Sobat Sehat, jika ada yang ingin bertanya, jangan lupa tulis di kolom komentar yang nantinya akan dijawab langsung oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Oke, kita lihat dulu apakah sudah ada yang bertanya. Oh, belum ada yang bertanya. Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya aja yang nanya ya. Oke, baik dok. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya dok ya. Apakah hipertensi merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit jantung? Tadi sudah dijelaskan, tapi boleh dijelaskan lagi dok. Barangkali Sobat Sehat yang belum gabung bisa tahu ya. Sekarang udah gabung dan jadinya tahu. Oke. Betul, jadi hipertensi merupakan salah satu faktor risiko dari terjadinya penyakit jantung, penyakit vaskuler ya, terutamanya di jantung gitu ya. Jadi merupakan faktor risiko yang harus dikontrol, seperti faktor risiko lainnya seperti diabetes, kolesterol, dislipidemi gitu ya. Jadi hipertensi merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kejadian kardiovaskuler. Oke, apakah sudah ada yang menanya, Sobat Sehat? Apakah ingin mengetahui tentang hipertensi? Silahkan jangan lupa tulis di kolom komentar, karena nanti akan dijawab langsung. Dan saya ingatkan lagi bahwa pada siang hari ini kita akan mengumumkan giveaway 300.000. Wah, lumayan ya. Kita bisa belanja ya. 300.000 ditransfer langsung dari Rumah Sakit Jantung Hasna Medika tentunya. Dan jangan lupa follow Instagram dan juga Facebook official Rumah Sakit Hasna Medika. Dan tentunya jangan lupa di like, komen, dan juga share. Dan yang terakhir adalah syaratnya jangan lupa mengikuti live kami sampai akhir. Dan juga live-nya di-share di Instagram dan juga Facebook kalian, agar semua yang tidak mengikuti live hari ini dapat bisa juga mendengarkan dan mendapatkan ilmu dari Dr. Reza Pramudia SPJP FIHA.
Oke, apakah sudah ada yang bertanya? Oke, sudah ada yang bertanya. Nanti saya akan bacakan dan nantinya akan dijawab langsung oleh Dr. Reza. Untuk sobat sehat yang ingin bertanya, jangan malu-malu ya. Kita harus lumayan loh giveaway-nya. Lumayan ya giveaway-nya Dok ya, 300.000 ya. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada pemenangnya buat moderator sama sama narasumber aja ya. Oke. Oke, nanti kita bacakan. Kira-kira dokter ini kalau 300.000 mau belanja apa, dokter? Oh, 300.000 ya. Saya mau belanja apa ya, Dok ya? Nggak tahu nih. Oke, kalau misalkan nih, Dok, pada kondisi pandemi COVID-19 ini, kira-kira resiko tinggi nggak, Dok, kalau misalnya punya menderita COVID disertai ada riwayat hipertensi, Dok? Betul. Bagaimana itu, Dok? Jadi kalau pada era COVID ini memang penderita hipertensi memiliki kemungkinan yang lebih tinggi gitu ya. Iya. Terutama pada penderita hipertensi yang uncontrol gitu. Uncontrol, betul. Yang tidak hipertensinya, tekanan darah tingginya tidak terkontrol dengan baik gitu ya. Jadi meningkatkan apabila terkena COVID-19 ini, nanti efeknya akan lebih buruk dibandingkan dengan yang mempunyai riwayat hipertensi yang terkontrol. Oke, siap. Ini udah ada pertanyaan nih, Dok. Oke. Saya bacakan ya, Dok. Dari Jangan susah-susah ya. Jangan susah-susah. Siap-siap, dari Bapak Permana Indra. Oke, pertanyaannya ini bagus sekali ya, sangat menarik. Hipertensi pada ibu hamil apakah berbahaya untuk janin, Dok? Oke, silakan dijawab, Dokter Reza. Jadi memang hipertensi pada kehamilan mempengaruhi untuk sirkulasi juga ke janin. Makanya dalam kehamilan kan ada kontrol selama kehamilan. Betul. Nah, itu tekanan darah harus sangat diperhatikan karena akan menyebabkan banyak kejadian sehingga kita sebagai dokter jantung harus berkolaborasi dengan dokter kandungan sehingga dapat mengontrol bagaimanakah tensi darah ibu hamil itu dan merencanakan bagaimana nanti persalinan. Sepertinya sangat bagus sekali ya jawabannya ya. Apakah ada yang bertanya lagi, Sobat Sehat? Oke, jika ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Oke, ini pertanyaan dari mana? Oh, ini pertanyaan dari Instagram, saya bacakan langsung ya. Wah, pertanyaannya banyak nih, Dok. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Ahmad Farizi Fazri. Dok, saya penderita hipertensi. Terus saya sering sakit dada sebelah kiri. Itu kenapa ya, Dok? Oke, silahkan dijawab langsung oleh narasumber kita pada siang hari ini. Jadi, yang saya bilang tadi ya, Pak, untuk Pak siapa tadi? Bapak Ahmad. Pak Ahmad, jadi memang hipertensi merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskular. Nah, yang menyebabkan nyeri dada sebelah kiri banyak ya, Pak. Nah, itu harus jelas dulu bagaimanakah nyeri dadanya. Nah, makanya kalau menurut saya, Bapak harus konsul dulu ke dokter jantung terdekat ya, supaya kita ketahui banyak faktor. Mungkin saja bisa dari efek dari darah tingginya sendiri menyebabkan adanya sebuah masalah di kardiovaskulernya. Tetapi bisa juga dengan masalah yang lain gitu ya, tidak selalu
bisa berhubungan gitu ya. Makanya kita harus lihat dulu. Kita harus lakukan pemeriksaan rekaman jantung, kita harus lakukan pemeriksaan ehokardiografi untuk melihat apakah dari hipertensi ini memiliki komplikasi terhadap penyakit jantung. Jadi harus diperiksa lebih lanjut dulu ya. Harus periksa dan konsul dulu ya, Dok. Betul. Oke, untuk pertanyaan kedua ini dari Ganda Wijaya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana hipertensi bisa mempengaruhi ke penyakit jantung? Sepertinya ini udah dijawab ya tadi ya. Tapi ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mekanismenya, Dok? Waduh. Bagaimana mekanismenya dan berapa lama waktu yang diperlukan hipertensi mempengaruhi ke penyakit jantung? Wah, ini pembahasannya kayaknya 1 jam atau lebih ya, Dok? Ya mungkin begini ya, secara garis besar. Jadi penyakit hipertensi dapat menyebabkan penyakit jantung karena tekanan darah tinggi di dalam pembuluh darah kita menyebabkan terjadinya kerusakan di dinding-dinding pembuluh darah kita. Setelah terjadi kerusakan pada dinding pembuluh darah, terjadilah penumpukan dari sel-sel peradangan sampai sel busa yang menyebabkan terjadinya plaque atherosklerosis yang nantinya pada ujung-ujungnya menyebabkan terjadinya PJK, penyakit jantung koroner. Jadi secara garis besar tekanan darah yang tinggi di dalam suatu lumen pembuluh darah itu tidaklah baik karena dapat melukai si dinding-dinding pembuluh darah sehingga terjadi cedera endotel, cedera pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya plaque atherosklerosis. Luar biasa sekali ya. Ternyata penjelasan yang satu buku itu dipersingkat langsung oleh Dr. Reza. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari namanya Reza juga dong. Dari Reza Firmansyah. Oke, pertanyaannya bagus sekali ini ya. Dok, hipertensi kan penyakit turunan. Resiko berapa persen penyakit ini menurunkan kepada keturunannya dan bagaimana pencegahannya? Oke, silahkan, Dok. Sejujurnya kalau berapa persennya, saya juga mungkin saya baca lagi ya. Oke, siap. Cuman kalau memang masalah genetik mungkin meningkatkan untuk terjadinya penyakit yang sama pada keturunannya begitu. Gitu ya? Ya. Oke, siap. Apakah ada pertanyaan lagi? Wah, Sobat Sehat, ini menanyakannya menarik-menarik sekali ya. Susah-susah loh pertanyaannya. Susah loh pertanyaannya loh. Oke. Aduh. Sebentar ya. Boleh ditunggu. Sinyal. Gak ada sinyal. Oke. Wah, ternyata pertanyaannya banyak sekali. Ini dari Lucy Satria. Oke, pertanyaannya. Dok, maaf, mau tanya lagi. Dimaafin nggak, Dok? Dimaafin. Sebetulnya yang dikatakan darah tinggi itu patokannya berapa sistol dan diastolnya? Betul. Untuk usia lebih dari 30 tahun ke atas. Oke, silahkan dokter. Betul. Memang banyak panduan ya, bisa dari European Society of Cardiology ataupun European Hypertension gitu kan, atau dari AHA atau dari kita juga Perhimpunan Hipertensi Indonesia ya. Hipertensi itu dibagi berdasarkan derajatnya ya. Yang pertama ada kelasnya normal, optimal, normal, normal tinggi, terus stage 1, derajat 1, derajat 2, derajat 3 gitu ya. Untuk pembagian kelasnya memang juga dibagi berdasarkan umur. 18 sampai 65, 65 ke atas sampai 79, kemudian di atas 80. Semua itu dibagi berdasarkan untuk menentukan target dari berapa tensi yang harus kita turunkan gitu. Untuk normalnya memang kalau untuk usia 18 sampai 65
target untuk sistoliknya antara 130 di bawah 130, tapi tidak lebih baik tidak di bawah 120 begitu, dengan diastoliknya 79 sampai 80. Oke, berarti diastoliknya 79 sampai 80 ya, Dok. Oke, terima kasih untuk Lucy yang sudah bertanya ya. Oke, ini banyak sekali ya pertanyaannya ya, Dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Darmastiani. Oke, selamat siang Darmastiani. Oke, pertanyaannya mau tanya, Dok. Umur saya 40 tahun. Oke, tensi lumayan tinggi, 140/90. Gemuk. Oke, olahraganya dan dietnya apa yang tepat untuk saya, Dok? Silahkan dijawab, Dok. Jadi memang tensinya sudah masuk ya, normal tinggi ya, grade 1 ya. Jadi kita salah satu obesitas atau kegemukan juga meningkatkan untuk terjadinya penyakit tekanan darah tinggi. Yang pertama harus lakukan life modification dulu. Life modification berarti ya. Betul. Yang pertama. Kemudian cari apakah ada HMOD-nya. Kalau belum ada HMOD, kita life modification dengan cara diet. Diet, oke. Betul. Diet rendah garam. Diet rendah garam. Kemudian diet rendah garam, makan makanan yang seimbang, perbanyak buah-buahan, kurangi konsumsi lemak jenuh, ya. Kemudian ya, Dok, itu. olahraganya juga disesuaikan dengan kemampuan. Jadi olahraga yang cukup, jadi tidak perlu dipaksakan, ya. Jadi yang sesuai dengan kemampuan. Oke, bagaimana? Ini udah dijawab ya. Ini pertanyaan selanjutnya, tapi pertanyaan bonus ya, Dok. Bukan tentang hipertensi, tapi nggak apa-apa, kita tanyakan aja, oke? Dari Oval Adnani. Oke, selamat siang Oval Adnani. Oke, pertanyaannya saya bacakan. Mau tanya, Dok, soal sakit mah akut. Oke, soal sakit mah akut. Apa bisa kembali normal, Dok? Gitu pertanyaannya. Ini pertanyaan bonus ya, Dok ya? Sebenarnya mungkin ada yang lebih ahli dari saya ya, mungkin dokter penyakit dalam, lebih ahli untuk menjawabnya untuk bagian mah kronis ya. Memang bahasa untuk mah kronis ya, kita kembali lagi ke pola hidupnya ya. Makannya memang harus yang teratur. Teratur. Jangan sampai telat makan. Sampai telat makan. Jadi betul-betul makan sehari 3 kali, jamnya jangan telat begitu. Kemudian tidak makan makanan yang berlemak, Tidak makan makanan yang berlemak. Kemudian kurangi makan makanan yang dapat meningkatkan asam lambung. Jadi seperti contohnya, Dok. Ya kurangin yang pedas-pedas. Yang pedas-pedas. Asam-asam gitu ya. Ya untuk kembali ke seperti semula. Ya kalau kita lihat dulu penyebabnya dari mana. Apakah dari, kan banyak ya, apa ini peningkatan dari asam lambung, apa ada luka di dinding lambung, ya kan, ataupun betul. Ada bakteri ya. Kalau untuk kembali normal ya kita harus lihat itu dulu semua, dari mana penyebabnya. Nah, nanti mungkin dokter penyakit dalam lah yang yang lebih ahli di bidangnya ya. Kalau saya nggak ahli di bidang itu ya gitu. Mungkin ada yang bertanya lagi, Sobat Sehat? Ternyata ini ya banyak yang bertanya ya, luar biasa sekali nih Sobat Sehat pada siang hari ini. Dari Yati Suryati. Dari Instagram Yati Suryati. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dok. Halo, Sobat Sehat. Ya. Mau tanya, Dok, saya sudah badan saya saya sudah operasi. Kok badan saya tambah gemuk ya?
Terus kalau minum obat pelangsing boleh nggak dong? Kayaknya pertanyaannya bagus ya. Terima kasih Ibu Yati Suryati. Jadi tidak ada hubungan langsung ya Tidak antara langsung. setelah operasi dengan bertambahnya berat badan gitu ya. Iya. Mungkin sekarang berat badannya meningkat karena nafsu makannya bertambah gitu ya. Jadi memang ini di luar topik sih ya. Mungkin pertanyaannya bagus ya dong. Lebih cocok pertanyaannya ke ahli gizi nih mungkin ya. Ahli gizi, oke. Jadi memang nggak ada hubungan secara langsung antara operasi dengan peningkatan berat badan gitu ya. Kemudian apa tadi nanyanya? Kalau minum obat pelangsing? Oh iya, minum obat pelangsing. Bagaimana tuh dok minum obat pelangsing? Kalau saya sih lebih baik perbaiki pola hidup ya. Jadi tetap diet yang betul gitu ya, dengan olahraga yang teratur. Diet terlalu ketat juga dengan menurunkan berat badan yang terlalu cepat turun itu juga tidak baik untuk metabolisme tubuh. Jadi harus dietnya bertahap. Jadi yang kita lihat bukanlah hanya penurunan berat badan yang terlalu cepat, tetapi konsistensinya kita harus turunnya. Kemudian olahraga. Ya, semua memang nggak ada yang langsung instan gitu ya. Proses ya, dok? Butuh proses ya. Jadi kita jangan melihat yang cepatnya gitu, tapi untuk efek jangka panjangnya. Oke, kita iklan dulu ya. Iklan dari Hasna Medika. Oke, sudah melihat iklan-iklan. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan yang terakhir ya dok ya. Gak apa-apa ya. Oke. Ini udah mau pengumuman giveaway. Oh, giveaway. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir dari Bunda Raina. Selamat siang Bunda Raina. Halo, sobat sehat. Oke, pertanyaannya. Dok maaf mau tanya, dimaafin ya dok. Saya post ablasi kateter dok. Apakah bisa sembuh lagi kayak dulu dok? Umur saya 39 tahun dok. Tensi saya 130/100/100. Oke, mohon dijawab dok. Ya. Ini sembuhnya gimana ya untuk ablasinya atau hipertensinya nih? Oke, mungkin ablasinya kali ya. Kalau hipertensinya semua harus dikontrol dengan obat-obatan. Gitu. Kalau untuk pos kateter ablasinya harus dilihat bagaimana hasil laporannya gitu ya. Karena kalau memang sudah berhasil diablasi, ya insya Allah kita sudah untuk tingkat kekambuhannya, insya Allah sudah
bisa seperti normal lagi gitu ya. Cuman tergantung dari kasusnya apa. Ya memang kan yang macam-macam nih yang mau diablasi gitu kan, kasus-kasus yang aritmia yang diablasi banyak macamnya ya. Mungkin tergantung apa yang diablasi. Ablasi itu fungsinya untuk kita cari di mana penyebabnya, kita potong jalurnya, jadi insya Allah tidak akan kembali lagi. Kecuali ada beberapa kasus yang memang tingkat rekurensinya memang ada gitu, mungkin bisa terjadi lagi. Jadi balik lagi tergantung apa jenis aritmianya yang diablasi. Oke, seperti itu ya jawabannya. Oke, kita sudah memasuki tahap yang mungkin ditunggu-tunggu oleh sobat sehat semuanya, yaitu giveaway. Oke, giveaway-nya kita akan pilih dulu pertanyaan yang bagus, tapi ini saya susah ya dok ya milihnya. Tadi gimana dok? Apakah ada yang pertanyaan yang bagus menurut dokter mungkin? Tadi yang pertanyaan apa tuh dok? Oh bagus semua sih. Bagus semua. Jadi dapat semua dong dok. Jadi jangan saya lah yang milih. Nanti kalau bagus semua dapat giveaway semua dari dokter Reza ya. Oke, sorry bercanda. Oke, saya nggak apa-apa yang ini dok. Oke, saya ini ada 3 sih ya, tapi milihnya 1 aja. Oke, ada 3. Oke, saya pilih 1, nanti dokter Reza pilih juga. Kalau saya menarik sekali nih pertanyaannya ya. Bagaimana hipertensi bisa mengarah ke penyakit jantung, dan bagaimana mekanisme berapa lama waktu yang diperlukan hipertensi mengarah ke penyakit jantung? Itu luar biasa pertanyaannya. Dan siapakah yang bertanya? Oke, yang mendapatkan giveaway yang pertama yaitu atas nama Instagramnya Ganda Wijaya. Oke, selamat untuk Ganda Wijaya mendapatkan voucher Rp100.000 dari Rumah Sakit Hasna Medika. Oke. Jangan lupa follow, like, dan juga share Instagram Rumah Sakit Jantung Hasna Medika dan juga Facebook official Rumah Sakit Hasna Medika. Oke, untuk yang kedua, menurut dokter, yang mana nih? Pertanyaannya bagus-bagus semua ya dok. Oke. Tadi ada juga. Oke, ini. Sepertinya pertanyaannya bagus semua, jadi kita susah sekali untuk memilihnya. Sobat sehat ini luar biasa sekali ya. Ya, mungkin buat saya yang sobat sehat atas nama Ahmed Faris Fahri. Ahmed Faris Fahri. Dengan pertanyaan tadi, dok, saya penderita hipertensi. Iya. Terus saya sering sakit dada sebelah kiri. Itu kenapa ya dok? Mungkin selamat ya buat sobat sehat ya, Ahmad Faris Fahri ya. Ahmad Faris Fahri. Ditunggu vouchernya. Satu lagi ya? Satu lagi, silahkan dok dipilih lagi. Satu lagi. Ini dokternya. Ya dari dokter In aja lah, satu lagi lah. Dari saya ya. Kayaknya tadi ada pertanyaan bagus, tapi saya lupa, dari Indra Permana kalau nggak salah ya. Dari Instagram Indra Permana, kalau hipertensi boleh kehamilan. Iya, betul, untuk kehamilan. Itu bagus sekali ya. Itu selamat untuk, kalau nggak salah, Indra Permana, betul ya? Permana Indra. Itu dari Permana Indra. Selamat mendapatkan voucher Rp100.000. Mungkin sudah selesai. Yang mendapatkan voucher dari Rumah Sakit Hasna, nanti dari Rumah Sakit Hasna kita akan menghubungi langsung. Dan nantinya mungkin akan mengirimkan atau ditransfer, nanti bisa dihubungi langsung dari Rumah Sakit Hasna ya. Untuk yang menang silahkan kirimkan data-data kalian
baik nama, nomor telepon, betul, dan juga alamatnya. DM aja ya, DM di Instagram official RS Hasna Medika yang nantinya kita langsung menghubungi dari pihak Hasna Medikanya. Oke, Sobat Sehat yang belum mendapatkan kesempatan untuk menang giveaway pada hari ini, jangan lupa untuk minggu depan, jangan lupa untuk ikut live lagi karena minggu depan kemungkinan akan ada giveaway lagi, jadi jangan berkecil hati, oke? Oke Sobat Sehat, usai sudah perjumpaan kita pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Reza atas waktunya. Terima kasih Bapak Dr. Reza, dan juga terima kasih untuk Sobat Sehat yang sudah mengikuti dan juga gabung di live di Instagram dan juga Facebook official RS Hasna Medika. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.